Halo semuanya, kembali lagi di channel ini dengan motonya kami tidak pernah meragukan permintaan viewers meskipun permintaan viewers aneh-aneh. Nah, ngomongin soal nasib gitu ya. Nasib sendiri itu dibagi jadi dua. Kalau nggak baik, ya buruk atau sial gitu ya. Nah, nasib baik itu contohnya kita nemu uang saku di celana gitu ya, atau lagi main game yang tipenya gacha gitu ya, terus dapat karakter yang super langka gitu ya, atau SSR gitu. Nah, itu contoh-contoh nasib baik gitu ya. Dan kalau nasib buruk atau sial itu misalnya kita nih udah pasang jas hujan, rupanya hujannya berhenti, atau dapat kabar ternyata hari ini kuliah tuh diundur minggu depan, padahal kalian itu udah ada di depan pintu kelas itu. Nah, itu namanya nasib buruk. Contohnya seperti itu. Dan membahas soal nasib buruk atau sial, gimana jadinya kalau nasib sial yang kalian hadapi itu lebih dari itu? Yang tadi kan itu bisa dibilang ya maklum ya, biasa gitu. Ini ada yang lebih dari itu. Contohnya kesambar petir sampai 7 kali. Atau yang lebih parahnya lagi, itu terkena ledakan bom atom sampai 2 kali. Nah, penasaran gak tuh? Berikut ini ada daftar 7 orang yang paling sial sepanjang masa. Tapi sebelum itu, jangan lupa klik like dan subscribe-nya, karena like dan subscribe sekalian itu sangat membantu video aku untuk selalu terus berkembang. Check it out. John Lynne. John Lynne adalah seorang pria yang berasal dari Inggris dan telah mengalami hal yang sangat-sangat disayangkan dalam hidupnya, sampai-sampai ia mendapat julukan Calamity John. Dan secara keseluruhan, ia telah mengalami 16 kecelakaan besar. Bayangin tuh, 16 kecelakaan besar, termasuk jatuh dari kuda dan dari semua mobil van pengiriman yang sedang ia jalankan. Ia juga pernah jatuh dari pohon yang menyebabkan patah lengan, pernah disambar petir, tertimpa batu di tempat penambangan, terkena batu dari ketapel, lalu ada kecelakaan bus, jatuh di lubang, dan perutnya harus dipompa karena meminum disinfektan. Tuh, gimana rasanya tuh? Roy Sullivan. Kemungkinan seseorang untuk tersambar petir itu adalah 1 berbanding 3000. Jadi artinya di antara 3000 orang itu pasti ada 1 orang yang kena sambar petir gitu ya. Tapi si Roy Sullivan ini itu tercatat pernah tersambar petir sebanyak 7 kali dalam hidupnya. Itu hebat banget, 7 kali dalam hidupnya. Dan sungguh kebetulan yang sangat tidak mungkin, karena 1 berbanding 3000 tuh. Suatu hari itu rambutnya pernah terbakar api ya, dan ia segera dilarikan untuk dimasukkan ke dalam kendi air. Dan setelah ia dan istrinya sama-sama tersambar petir, ia selalu selamat dari serangan nahas tersebut, dan ia berhasil hidup sampai usia 71 tahun. Nah, gimana tuh? 7 kali disambar petir dalam hidupnya. Itu sungguh kejadian yang wah sekali, bener-bener sial, 7 kali disambar petir. Kostis Mitsotakis. Di tahun 2012, bertempat di sebuah desa kecil di Spanyol yang terdiri dari 250 penduduk, itu pernah terjadi hal yang unik sekaligus bikin menggelak tawa gitu ya, menggelikan gitu. Gimana nggak menggelikan? Karena sebagian besar penduduk di sana itu hidupnya sebagai petani miskin. Namun pernah suatu saat itu mereka berhasil mendapatkan hadiah lotre. Total hadiahnya itu 950 juta dolar. Nah, jackpot tersebut itu adalah jumlah yang benar-benar gede banget, dan dibagi-bagikan ke seluruh penduduk desa yang miskin tersebut. Dan setelah dibagi rata, nah tiap-tiap orang itu mendapatkan total sekitar 130.000 dolar US. Masih jumlah yang sangat besar itu ya kalau dirupiahkan sekarang. Misalnya satu orang dapat 130.000, itu mungkin dikalikan ya harga 15
ribu lah gitu. 1 dolarnya 130 dikali 15.000. Nah, kalian hitung sendiri deh seberapa banyaknya itu. Tapi dari 250 orang penduduk tadi, ada 1 orang yang terlewatkan. Dan 1 orang penduduk desa tadi itu bernama Kostis Mitsotakis. Dan dia nggak masuk dalam daftar orang yang menerima jackpot tadi, menerima hadiah lotre tadi. Nah, semua orang di desa itu semuanya dapat, kecuali si Kostis tadi. Tapi dia berlaku sportif tuh, dengan memberikan sorakan kepada setiap orang yang menerima hadiah uang gitu. Nah, itu untuk menghibur diri sendiri mungkin ya. Semua teman-temannya dapat gitu, dia nggak dapat gitu. Jadi biar sportif, aku dukung teman aku deh. Anne Hodge. Pada tanggal 30 November 1954, Anne sedang tidur siang dengan nyenyaknya di rumahnya yang terletak di Alabama, Amerika Serikat. Nah, secara nggak sadar pada saat dia lagi tidur tadi, itu secara tidak terduga ada sebuah meteorit menghantamnya dan menjadikan memar pada sebagian pinggul kirinya dan menyisakan bekasnya seumur hidup dia. Dan kejadian ini tuh sangat luar biasa hingga saat ini gitu ya. Dan Anne Hodge itu masih tercatat sebagai satu-satunya manusia yang pernah terluka oleh benda luar angkasa. Dan lebih luar biasanya lagi, bisa nggak kalian bayangkan berapa besar kemungkinan untuk kejadian ini gitu loh. Peluang kejadian ini itu sebenarnya sama dengan 1 dibandingkan 1.000.000.000 orang gitu. Jadi dari 1 miliar orang yang ada di muka bumi ini, 1 orang pernah mengalaminya. Nah, itu benar-benar apa ya, chance-nya, kesempatannya itu sangat-sangat tipis banget. Tsutomu Yamaguchi. Tsutomu Yamaguchi ini adalah seorang pria berasal dari Jepang yang masuk dalam daftar. Bagaimana enggak, dia itu satu-satunya orang yang pernah merasakan 2 kali kejadian bom atom, baik di Hiroshima dan juga di Nagasaki. Nah, Yamaguchi ini sedang berada di Hiroshima untuk melakukan bisnis dengan salah satu perusahaan terkenal, yaitu Mitsubishi Heavy Industry. Ketika bom atom jatuh pada pukul 8:15 pada pagi hari yang cerah 6 Agustus 1945. Nah, Yamaguchi ini berhasil selamat dan bertahan untuk terus hidup dengan beberapa goresan di tubuhnya. Nah, dan ia itu memutuskan untuk kembali ke kampung halamannya di Nagasaki. Tapi saat dia berada di Nagasaki dan ingin pergi bekerja, Amerika menjatuhkan bom atom yang kedua kali ini, yaitu di kampung halaman dia, Nagasaki. Dan atas kejadian ini, orang-orang di internet menyebutnya sebagai orang atau pria paling sial yang pernah ada. Dan oleh sebab itu, maka dia masuk daftar kami nih, masuk daftar aku nih. Tapi secara personal ya, menurut aku ini itu menganggapnya itu sebagai pria yang beruntung sebenarnya. Gimana enggak, dia bisa selamat dari 2 jenis bom atom yang dijatuhkan di tempat dia berada gitu. Pertama di Hiroshima, dia masih selamat. Lalu yang kedua di Nagasaki, dia udah 2 kali kena bom tapi masih tetap hidup dan masih tetap sehat gitu ya pada saat itu. Violet Jessop. Apa sih yang aneh dari si perempuan ini? Ternyata wanita yang bernama Violet Jessop ini itu merupakan orang yang pernah hadir dalam 2 peristiwa bencana tenggelamnya 2 kapal legendaris di dunia. Kalian semua pasti tahu. Yang pertama itu adalah RMS Titanic dan HMHS Britannic yang terjadi pada tahun 1912 dan 1916. Dan gak hanya itu aja, Jessop juga pernah berada di kapal RMS Olympic yang bertabrakan dengan sebuah kapal perang Inggris pada tahun 1911. Tapi Jessop meninggal bukan karena ketiga kejadian tadi,
Tapi Jessop hidup hingga usia tuanya dan meninggal pada umur 84 tahun karena gagal jantung. Jadi bukan karena kejadian Titanic itu sama HMHS Britannic, sama satu lagi yang tabrakan RMS Olympic dan sebuah kapal perang Inggris tadi. Jadi dia meninggalnya karena gagal jantung. Jan Rogers. Nah, Jan Rogers ini masuk dalam 7 orang yang paling sial yang pernah ada di muka bumi ini. Mengapa tidak? Dia itu pernah jatuh dari kapal pertama pada saat kapal itu berlayar ya. Lalu yang kedua disambar petir itu sebanyak 2 kali. Diserang oleh kelelawar, lalu dipukuli oleh suaminya hingga nyaris tewas. Lalu diserang oleh perampok. Nah, itu benar-benar sial banget deh. Dan setelah mampu untuk terus bertahan hidup walaupun dilanda berbagai musibah, si Jan itu suatu ketika pernah ditanya tuh, apakah Anda takut dengan kematian yang disengaja? Jawabannya apa? Dying doesn't scare me, but living scares the crap out of me. Kematian itu tidak membuat aku takut, tapi hidup dengan penuh ketakutan itu benar-benar menghancurkan kehidupanku. Nah, itu dia jawaban dari Jan Rogers. Jadi kalau kalian mati jangan takut banget gitu ya, tapi takutlah kalau kalian hidup penuh dengan ketakutan gitu. Nah, itu dia tadi 7 daftar orang paling sial sepanjang masa menurut versi aku. Nah, mungkin kalian punya versi kalian sendiri, atau mungkin kalian pernah mengalami kejadian yang ya tidak perlu serupa. Mungkin menurut kalian itu sial gitu ya. Kalian bisa curahkan isi hati kalian itu di kolom komentar. Dan jangan lupa sekali lagi like dan subscribe-nya, karena like dan subscribe kalian itu sangat membantu aku. Dan cukup sampai di sini, dan sampai jumpa lagi di video aku yang berikutnya.